Itu uang terbang masuk ke dalam mobil. 100 ribuan semua. Itu suaranya persis kayak kalau kita ngambil duit di mesin ATM. Hitung-hitungnya aja Mang 2 jam lebih, hampir 3 jam. Itu kardus apa ya? Kayak kardus rokok Mang, gede. Waktu di lapas ngapain aja tuh? Ya udah nggak ada lagi Mang selain bertobat. Sampai saya itu disangkanya gila sama napi-napi yang lain. Terima kasih ya Allah sudah memenjarakan saya. Itu anak saya Mang. Saya kalau inget, ya Allah, itu rambutnya tuh begini, ini dijebak pakai tangan kanan, sebelah kiri itu karung. Setelah melakukan pesugihan itu biasanya ada efek ya? Banyak. Di balik sunyi malam yang kelam, seorang pria terperangkap perjanjian hitam, tertipu rekan yang menjanjikan kekayaan, yang justru menuntunnya menuju kebangkrutan. Ritual Batara Karang digelar, membuat uang datang berhamburan. Namun, rejeki yang tak halal ini datang bersama kutukan kekal yang mengintai Mas Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, hari ini kita jumpa lagi dengan narasumber yang terbaru lagi ya. Ada Mas Erik depan kita. Apa kabar Mas Erik? Alhamdulillah sehat Mang. Sehat ya? Sehat. Dan sobat di rumah mudah-mudahan selalu sehat dan semua usahanya lancar, Amin, rezekinya lancar ya. Amin. Mas Erik punya kisah tahun 2022. Iya, dimulai awalnya dari 2021 Mang. Ini dipinjam uang jadi bangkrut usahanya begitu ya kira-kira ya. Iya, Jadi Mang. panik, cari jalan pintas, Pintas. cari dukun. Ya, seperti itu Mang. Berapa kali? 2 kali Mang. Sampai 2 kali ya. 2 kali. Itu panik banget ya. Panik banget Mang, sampai nggak pulang-pulang Mang. Usaha hancur. Usaha hancur karena nggak jual barang, nggak bisa buat belanja lagi Mang. Usaha yang sudah dirintis berapa tahun? Itu dari 2016 Mang. Usaha apa tuh? Sembako. Udah maju ya. Banyak saya Mang. Maksudnya ya ada beberapa usaha saya tuh. Sembako, ada juga dapur industri rumahan, kecap itu Mang. Terus juga ada rental mobil juga, ada budidaya lele juga pada waktu itu Mang. Ini karena tergiur atau baik sama temen ini ya? Awalnya sih nolongin Mang saya. Nolongin temen. Nolongin temen, cuma lama kelamaan karena ada untungnya dan lumayan gede juga, akhirnya tergiur saya tuh Mang. Semakin Hampir setengah miliar ini. Iya, 180 juta Mang. Oke. Sekarang apa kesibukannya? Ya di rumah aja Mang, wira swasta lagi lah. Belum bisa kembali kayak dulu lagi. Mang. Sobat, hari ini Mas Erik harus pakai masker. Pasti sudah tahu ya alasannya apa. Pasti privacy begitu Privacy. ya. Mas Erik mau curhat di MM ini ngubungi kemana? Di itu apa WA. Lewat WA ya. Iya. Jadi adminnya jawab di situ. Iya, adminnya jawab. Jadi sobat juga bisa ngubungi IG dan WA Malam Mencekam ya. Baik Mas Erik dan sobat di rumah, jangan kemana-mana. Tentunya kita akan dengarkan kisah Mas Erik ini sampai tamatnya. Ini ada pesan khusus nih ternyata nih, dari kisah ini kita bisa ambil baiknya nanti. Tapi buang yang jeleknya ya. Ya. Jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Dan Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Erik. Begini Mang di tahun 2016 itu saya udah mulai merintis usaha. Dari ibaratnya distributor sembako, cuma saya kan pada waktu itu bergerak hanya 3 barang utama. Seperti gula pasir, tepung terigu, tapioka. Itu yang menjadi tumpuan awalnya itu. Yang lebih dominan. Kita supply ke pasar-pasar tradisional atau ke grosir-grosir di tempat-tempat di kampung-kampung gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa naik, saya merambah lagi ke dunia rental mobil gitu kan. Alhamdulillah saya merintis dari bawah lagi lah, yang awalnya ngredit, ngutang, apa itulah buat beli mobil.
berkembang. Saya pun ditawarin lagi, diajak buat buka usaha industri rumahan kecap. Karena pada waktu itu kebetulan ada teman yang dulu pernah kerja di salah satu perusahaan produksi kecap gitu, entah apa gitu. Saya juga nggak tahu. Ini semua usahanya kongsi atau sendirian? Sendirian. Sendirian. Ya, sendirian. Saya pemodal utama itu saya tuh. Akhirnya saya ya udah nggak apa-apa sok bikin aja karena saya ada modal kan Mang pada waktu itu. Teman saya yang punya keahlian, kita bukalah kayak semacam industri rumahan gitu kecap. Kita beli bahan baku seperti gula aren, terus juga kayak apa sih namanya tuh ya, kacang kedelai gitu kan. Terus bikin dapurnya juga, saya sewa lahannya juga buat pembuangan limbah cari yang deket kali gitu kan. Ya udah ibaratnya pada waktu itu saya dibilang udah mapan lah Mang gitu. Kalau untuk ukuran saya gitu ya menurut saya gitu udah mapan. Kita udah enak lah ibaratnya teh penghasilan tiap hari udah dianggapnya juga sukses lah kalau kata di orang kampung. Nah begitu berjalannya waktu ada temen main Mang ya itu udah bukan temen sih bagi saya ya, udah kayak saudara gitu karena dari bujangan bareng, temen ajoljing bareng gitu kan kemana-mana bareng, cuma terpisah pada saat dia sudah bekerja dan berumah tangga, saya pun buka usaha dan berumah tangga gitu Mang karena kesibukan masing-masing gitu kan. Datang main ya biasa basa-basi nanya salam kabar apa. Akhirnya kita kan karena berbulan-bulan baru ketemu gitu Mang saling tanya kan. Kamu lagi bisnis apa katanya sekarang. Saya lagi sedang usaha. Ya sama cerita-cerita gini gitu ibarat masalah. Nah pas tiba-tiba dia tuh ngomong punya uang yang dingin enggak katanya. Bahasa si Acong itu kan. Maksudnya uang dingin gimana? Kamu mau minjem apa gimana? Saya mah gak ada niatan minjem katanya. Bantuin saya buat ngegedein kerjaan saya. Kerjaan apa? Proyek. Saya gak banyak nanya tuh Mang Gak banyak nanya. Pada waktu itu ya saya emang masih punya banyak duit lah. Bukan aja Bang Ya kalau gede-gede sih gak ada. Kalau sedikit mungkin ada kata saya. Saya butuh 30 katanya. Tapi lama enggak nih. Soalnya duit muter kan gitu kan. Buat usaha kata saya gitu. Terus kata dia 2,5 bulan pengerjaan proyek. Saya gak nanya itu Mang proyek apa saya nggak nanya, saya nawaitunya ya udahlah sama temen. Nah akhirnya dia teh saya kasih 30 Mang pas udah 2,5 bulan dia datang ngembaliin uang saya senilai 45 juta dari 30 juta tadi. Beranak ya? Beranak. Akhirnya kan alhamdulillah ini rezeki saya gitu kan, istri pun seneng gitu kan. Nah ibaratnya udahlah dikasih uang segitu, 1 minggu kemudian datang lagi si Acong. Priwe Cong, kayak kemarin lagi ngomongnya gitu. Pas udah berapa butuh berapa kata saya, sekarang tetap 30, sekarang butuh 60. Aduh 60 ada nggak ya? Ya bukan bilang saya nggak mau ngasih atau bilang nggak ada, cuma saya izin dulu gitu kan ke istri. Kata istri kemarin udah ada untungnya, ya akhirnya kan ngizinin Mang Yaudah kasih aja katanya gitu. 60 dikasih, 2,5 bulan kemudian datang dengan ngasih nominal yang 60 tadi jadi 85 Mang Nambah seneng lagi saya tuh kan udah dikasih 85. Berarti 25 juta ya? Iya 25 juta. Udah jalan dikasih uang segitu 1 bulan si Acong datang lagi. Satu bulan tuh Bang, kalau kemarin 1 minggu sekarang 1 bulan datang. Ya gimana proyeknya kata saya teh, udah lancar, udah mantep, alhamdulillah katanya. Tapi saya sekarang pindah dari daerah yang kemarin ke daerah yang berbeda. Daerah mana sih? Saya udah mulai ya namanya sama temen. Dari mana sih kata Jawa Tengah katanya. Saya butuh modal lagi nih tapi gede. Berapa kata saya. Saya butuhnya itu 800. Kata si Acong, buset uang dari mana segitu kata saya gitu. Pas dia bilang, saya ada 300 katanya.
saya cuma butuh 500 lagi, tolongin saya lah katanya, gimana caranya? Kan kemarin kamu udah pernah, ya tahu sendiri kan komitmen dapat ngasih segini dapat sekian, ngasih segini dapat segini gitu kan ibaratnya. Pas udah saya ngobrol sama istri, gimana? Ya berunding lah saya tuh sama istri. Setelah kata istri bilang, gimana ya katanya, dari mana? Ya udahlah, toh juga kemarin dia bener, ngasih untung juga. Kalau dikasih 500 ya sekitar 650-an kata saya tuh dikasih. Pas setelah itu saya berunding sama istri, akhirnya ya ini uangnya dari mana katanya. Kalau ngambil dari usaha ya nanti usahanya nggak jalan kata istri kan gitu. Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kita cari solusi sama istri itu. Ngegadein sawah, ada barang juga mobil yang saya gadein, terus ngambil dari usaha saya itu ya membuat kurangannya aja gitu. Saya kasihlah ke si Acong, tapi enggak 500, 480. Udah enggak ada lagi saya tuh ini. Kalau misalkan dipaksain 500, nanti malam saya mau ada datang barang. Jadi takut keganggu gitu usaha saya kan. Setelah itu udah berangkat ya. Singkat cerita 2 bulan setengah. Biasanya dia tuh bilang 2 bulan setengah, 21 hari udah datang. Ngasih uang plus sama keuntungannya. Ini sampai pas 2 bulan setengah belum datang. Ya udahlah saya mikirnya gimana gitu. Cuma pas jalan 2 bulan setengah lebih, WA kan saya tuh sama temen, bro gimana kata saya tuh. Udah cair belum misalkan gitu bilangnya. Pas udah bilang gitu, sini aja lah katanya, main kamunya. Main saya tuh ke rumah dia sama istri. Itu bulan Desember akhir 2021. Saya tuh datang ke rumah Acong sama istri sambil bersilaturahmi. Dia curhat bahwasanya ya belum dibayar, ada keterlambatan katanya. Pas ini proyek yang ini tuh. Akhirnya saya kan sedikit kepo gitu kan karena sama temen nanyain sebenarnya kamu teh bisnis apa, proyek apa. Ya saya juga nggak ngerti gitu kan, cuma barangkali pas dia cerita saya tuh apa buat setahu saya Cong kata saya kalau yang namanya itu proyek pemerintah BUMN. Ya iya sih katanya. Lah kok ya iya sih katanya, emang kamu membangun sendiri, ngejalanin sendiri apa gimana? Kalau yang kemarin saya, kalau yang sekarang saya kerja sama orang Jawa Timur katanya. Siapa orang Pak Bowo katanya. Nggak bakal kenal kamu mah, nggak bakal tahu. Tuh terus gimana ya? Ya udahlah nanti aja katanya, saya minta waktu buat yang ngubungin pihak di sananya gitu kan. Saya pulang lah sama istri. 1 minggu kemudian, tepatnya di awal 2022, dia datang sendiri ke rumah. Dengan bahasa, hampura saya tuh nggak ada niatan nipu kamu. Saya pun ini juga sama keluar modal sampai ngegade-gadein SK kerja katanya kata dia. Terus gimana Cong? Udah sekarang mah kita sama-sama pusing aja. Toh juga saya nggak ada niatan buat jahat sama kamu. Yuk cari aja yang namanya Pak Bowo. Ke sana. Waduh, ya wis ayo kata saya tuh. Izin sama istri saya tuh berangkat ke sana. Berempat saya berangkat ke sana. Bawa temen gitu. Si Darna, si Ana saya bawa berangkat ke sana. Nyampe sana nanya-nanya ke orang-orang yang kemarin dia bergelut di dunia proyeknya tuh, ternyata yang katanya proyek itu proyek BUMN ternyata bukan. Fiktif. Kata saya, kamu SK-nya ada enggak? Setahu saya yang namanya proyek itu ada SK-nya. Ada katanya. Setelah dilihat SK-nya itu bodong kayak ibarat voucher udah digosok. Udah diambil gitu kalau kuota mah. Panik kan saya stres sama si Acong itu kan. Waduh gimana akhirnya kita berbulan-bulan itu ada 2 bulan saya nggak pulang. Nah awalnya kan istri nanyain, ketemu belum katanya. Belum, kan nanya lagi saya belum. Nah
Kamu tuh mintain duit aja buat apa? Buat biaya hidup saya, kan saya bawa 4 orang, saya yang nanggung semua. Dari penginapan, makan dan segala macem kata saya. Emang gak pada bawa duit gak pada keluarga katanya. Bukannya seperti itu, saya kan mengajak mereka, otomatis saya yang tanggung jawab. Kan awal istri itu udah mulai ya olok lah kalau kata orang sini. Olok katanya. Pas udah itu, udah berjalan beberapa bulan, udah kita tuh udah fix gitu ya sama si Acong ini. Udah fix, udahlah kayaknya kita memang ketipu. Udah lagi stres-stresnya, itu posisi saya di Tuban Bang. Di Tuban, Jawa Timur. Nyeletuk si Darna ini ngomong, saya punya kenalan, tiba-tiba gitu Bang. Di daerah Garut, Jawa Barat. Kenalan apa? Orang ngerti. Kiai apa gimana sih Bang? Awam Bang dalam hal seperti itu. Ada kiai katanya, bisa buat ya ngasih duit, yang entah caranya dengan apa. Asal kamunya berani aja. Saya tanya ke Darna itu, berani dalam hal apa dulu nih? Ngerampok apa gimana? Saya nggak mau kata saya itu kalau kayak gitu kan. Setelah itu dia bilang enggak, udah kita main aja ke sana. Saya dari Tuban Bang, langsung jos ke Garut itu. Nggak pulang dulu ya? Enggak, langsung. Karena saya nggak mungkin pulang. Karena bahasa saya kan saya nggak bakal pulang kalau nggak bawa uang. Prinsip saya gitu pada waktu itu karena udah stres. Sampai sana saya bertemulah di rumah kayak kuncen gitu, katanya kuncen si Abah itu. Abah Adi, saya samarkan namanya ya Bang. Udah sampai sana ketemu, ya biasa dijamu gitu. Ayah naon gitu Jang, perluan naon. Nah karena yang udah kenal itu kan Darna, yang pernah kesana nganter orang katanya. Akhirnya Darna kan ngomong, ceritalah tentang semua permasalahan saya dari awal sampai Z. Sok sana, ai boga kawan nih mah, ai abah mah niatna nulung hungkul gitu Mang. Saya tanya lagi, dalam arti berani itu gimana Bah? Saya jujur aja awam hal-hal seperti ini. Udah intinya kamu minta duit katanya. Minta pengen balik lagi duit yang tadi kamu hilang. Iya, cuma caranya gimana? Sok kamu beli sesajen dulu. Nah sebelum beli sesajen saya tanya dulu, saya detail nanya itu. Prosesnya apa, terus ada efeknya enggak buat saya. Saya kan gak ngerti bahasa Tumbal ya, bahasa ada efeknya enggak nih buat saya. Efek mah gak ada katanya, tapi ya dosa mah iya. Kata saya kan gak ngerti nih belinya apa, sesajen-sesajennya. Ditulis tuh Mang, pakai kayak bekas kalender. Panjang banget tulisannya tuh. Dikasihin, sok bisi mau beli sendiri mah katanya gitu. Abah mah nggak mau, bisa disangkanya ngelebihin. Nah udah itu, saya kan nggak ngerti Mang, belinya di mana, nyarinya kemana. Akhirnya Bah hampura, saya mah udah pasrah aja. Berapa biayanya? Saya bawa duit kata saya kan gitu. Ya kurang lebih 25 jutaan Jang katanya. Gede banget ya? Iya, saya udah nggak pikir panjang gitu makanya. Uang persediaan udah habis, saya berangkat nyampe Garut itu cuma tinggal 300.000. Masih bawa mobil ya? Iya, bawa mobil sendiri makanya masih punya mobil saya waktu itu, pakai mobil saya sendiri. Nyampe sana, saya telepon istri, tolong kirimin duit 30 juta. Pikir saya kan 25 buat ubur rampe, yang 5 juta buat jajan saya gitu kan. Pas udah itu, istri saya nggak mau, malah ngambek. Ini uang usaha. Iya. Kalau dikirimin ke kamu terus, usaha saya gimana? Kata istri. Waduh, bingung. Udah, saya tuh pikiran udah mumet banget, udah putus asa. Saya telepon temen yang di Indramayu, bandar mobil. Telepon, Pak, saya mau ngejual mobil. Tapi posisi mobilnya nanti setelah pulang saya kasihin. Saya manggilnya Abi ya. Abi masa gak percaya sama saya, tolongin saya kepepet. Berhubung si Abi itu udah nganggep saya kayak anak sendiri, butuh berapa? Ya ini mobil saya diterima berapa? Pada waktu itu mobil saya teh Calia warna merah. Diterima 25, pas banget itu. 25 katanya. Masih kondisi nyicil tuh? Iya, masih angsuran itu, makanya dijualnya sebelahan itu. Nekat ya? Iya, karena udah putus asa Pak.
Akhirnya saya tambahin 2 juta lagi, nggak apa-apa yang bisa saya minjem. Itu tanpa pikir panjang si Abi itu udah tahu rumah saya, udah nganggap saya kayak anak angkat lah. Ditransfer lah uang 27 juta. 25 juta buat beli ubur rampe, yang 2 juta saya simpan. Nah udah kumpul itu, udah penuh di ruangannya rumahnya kuncen itu si Abah Adi itu. Banyak banget Bang. Ada minyak, yang setahu saya gitu kan nggak ngerti, yang setahu saya mah ada minyak apel jin, ada kayak apa ya misik gitu teh, samber nyawa, yang ada tulisannya sih di situnya tuh. Terus kayak madat tengkorak, gambarnya tengkorak gitu kan. Pas setelah itu saya tanya, terus kalau udah kumpul kayak gini gimana Bah, kata saya. Kata si Abah, oh iya katanya, ada yang lupa. Kamu udah golongan darahnya apa? Golongan saya darah B. Kamu ke cari darah 2 kantong yang sesuai dengan golongan darah kamu. Belilah saya tuh Mang beli darah golongan B 2 kantong. Nyari. Masih di Garut Mang Udah nyampe situ, saya masih bingung tuh. Sesaji segitu banyaknya ada kantong darah, saya mau diapain gitu kan. Saya udah panik banget pikiran saya. Si Abah masuk ke kamar, keluar bawa kotak kayu. Dibukalah si kotak kayu itu, bentuknya kayak boneka Mang tapi berambut panjang putih, badannya kayak apa sih, kering lah. Badannya kering. Saya ngeliat, apa ya? Jenglot gitu? Ya kalau kata saya mah, sepengetahuan saya itu tuh jenglot. Tapi kata si Abah mah batara karang, ya gak tahu apa bedanya, saya gak ngerti gitu. Kata si Abah mah ini batara karang. Mana tadi darahnya? Nah si darah itu dibuka sedikit, ditetesin dulu ke mulutnya. Itu si mata batara karang itu nyala merah. Lop, kayak lampu aja menurut saya, kayak lampu kan. Udah dikasih darah, ditetesin, lama-lama dikucur si darah tuh. Habis Bang. Habis 2 kantong itu, si darah itu. Pas udah itu, ayo katanya, siap posisi jam 11 malam. Pada pas waktu itu siap tuh. Dia manggil supirnya. Ke dia, ayo pakai mobil kamu aja, bukan pakai mobil saya waktu itu Bang. Jadi pakai mobil Avanza ya, 3 baris gitu Mang. Si kuncennya itu duduk di jok paling depan sebelah kiri, supir sebelah kanan, saya di jok belakang, jok tengah. Di jok tengah sendirian. Jok yang ketiga di belakang itu ditutup, ditilep buat tempat sesaji, batara karangnya sama kardus 2. Teman yang lain kemana? Nungguin di rumah kuncen. Prosesnya apa kata saya tuh, Bah mau kemana, di dalam mobil saya masih nanya tuh. Prosesnya apa? Nanti ke bank. Udah kamu diem aja, nurut aja katanya. Ya udah, berangkat. Pas sampai depan, masih wilayah Garut itu. Depan cabang gede. Berhenti kata si Abahnya. Udah, diem di sini. Ngomong ke supirnya itu aja, kalau sama pengamanannya ring 7. Ngomongnya gitu kata Abah tuh, ring 7. Buset, ring 7 apaan, dalam hati kayak pas pampres aja nih. Pas setelah itu nggak tahu dia kayak komat kamit baca apa gitu, Mang Kang, buka kaca sedikit aja. Geser saya ke kiri kan, saya buka kaca sedikit. Paling 2 menit saya nungguin itu. Itu uang terbang masuk ke dalam mobil. 100 ribuan semua. Itu suaranya persis kayak kalau kita ngambil duit di mesin ATM. Krrrr, terbang ke belakang tuh langsung ke bagasi. Di situ ada supir? Ada. Lihat nggak dia? Lihat orang dia nengok gini. Tapi supirnya orangnya iya, kuncen? Orangnya Abah, bukan orang saya. Dia ngeliatin. Dari arah kiri, sebelah kiri, dari kiri. Paling segini ngebuka kacanya tuh. Kiri pintu belakangnya? Tengah, pintu saya tengah. Iya pintu tengah. Kalau belakang kan bagasi Mang jok ketiga. Krrrr, masuk. Prak. Seingat saya gitu waktu suaranya itu. Prak. Numpuk aja itu di bis tuh Mang dulu. 100 ribuan semua berserakan gitu kan. Numpuk, gak beraturan. Tutup lagi, tutup. Berangkat ya. Guys, mana sana? Kakabul. Ngomong gitu. Kakabul apa Bah kata saya. Ya diijabah katanya dapat duit. Omat, dosa mah ditanggung kamu. Dah Abah mah saukur gak bantu hungkul.
Ya siap. Itu perasaan saya Mang pasti perjalanan pulang ke rumahnya si Kuncen itu. Seneng, bertanya-tanya, aneh. Baru kan seumur hidup saya tuh ngelihat hal-hal seperti itu. Nyampe rumah Kuncen, dipanggil kan teman-teman saya yang ikut buat ngangkutin si kardus itu, dibawa ke ruangan tengah yang tadi ada jenglot apa itu, dihitung. Hitung-hitungnya aja Mang 2 jam lebih, hampir 3 jam. Berenam loh. Berantakan ya? Berantakan dari dusun, dikaretin. Ada yang dijepitin ya per 10 juta numpuk itu. Itu kardus apa ya? Kayak kardus rokok Mang, gede. Tinggi banget, gede 2 kardus itu. Pucat teman-teman saya itu Mang, pucat mukanya. Ya entah apa yang dia rasain mungkinnya, pucat ngelihat uang segitu banyaknya. Udah jangan banyak ngobrol kata saya tuh, ayo bantuin ngitung. Karena kata si Abah harus langsung pulang kalau udah selesai, jangan sampai nginep di sini. Lagi enak-enak ngitung, si Abah ngomong, ambilin 1 lembar. Saya ambil, nih kasih ke teman kamu. Cari rokok atau cari apa, buat ngebuktiin ini uang palsu apa bukan. Dibeli sama teman saya tuh, keluar, beli dapat rokok, ada nasi goreng, asli. Wah alhamdulillah, so, masih perasaan masih campur aduk. Selesai udah dihitung, ditumpuk rapi. Emang saya kan pada waktu itu disuruh beli tas juga. Nah, sebelum beli selesai, itu 25 juta itu plus tasnya. Plus kayak ransel camping aja gitu, gede, ada 2. Saya selipin, diangkut ke bagasi, pamitan kan. Kata si Abah, Omat ya jaga yang bener. Jangan lupa sedekah. Amin kata saya itu, pasti Abah. Pulang saya sama teman-teman yang tadi, si Acong, si Ana, si Darna itu. Di jalan kita berunding, kita mau pulang kemana? Nggak mungkin kalau ke rumah Acong atau ke rumah saya. Ini bawa uang segini banyak, duit apa kan, takut curiga. Cari hotel kita di wilayah Subang akhirnya. Dapat solusi kesepakatan cari hotel di wilayah Subang, tempatnya di Pamanukan. Dapat 1,7, kita bawa, nyampe hotel. Teman-teman udah ada yang pada tidur, nyampe itu pagi, jam 9 pagi nyampe hotel. Saya ke resepsionis, booking 2 kamar. Setelah udah bayar apa, ayo diangkut, jangan mencurigakan kata saya. Jangan mencurigakan, ngangkutnya santai aja, kayak kelihatan bawa barang di tasnya tuh atau digendong tuh. Karena berat Mang itu, berat uang segitu. Pas saya buka bagasi, si tas itu kempes Mang. Kempes, dipegang, asing bener keca, iya. Pas dibuka, kosong, cuma ada duit, apa sih, receh tuh Mang. Bercampur, ada 10.000, ada 20.000, enggak ada 50.000-an Mang. Itu lecek semua duit? Lecek, kayak habis digini-giniin tuh Mang. Ada kericiknya juga. Akhirnya kita kan saya tahu itu kan dihitung kita tadi, dihitung cuma ada 2,5 juta. Enggak jadi daun enggak? Enggak, itu jadi duit tapi 2,5 juta itu lecek, receh. Enggak ada potongan kertas? Enggak ada. Itu si Acong nangis Mang. Ya Allah kita senang-senang ya. Priweng kok angger kayak ditipu maning. Bahasa saya, kamu bahasanya ditipu maning, emang kamu pernah kayak gini? Saya tuh pernah kayak gini sebelumnya. Ya wis lupain kata saya tuh, jangan bahas itu lagi, saya telepon lagi ke si Abahnya. Telepon Mang saya ke Abah. Ya saya ceritain gitu kan kejadian yang tadi. Setelah telepon, Abah nanya, waktu kamu di perjalanan pulang, hujan petir enggak? Emang cuacanya lagi musim hujan kan, kata saya, lagi musim hujan ya kehujanan Pak, banyak petir. Ya itu yang hilangin uangnya. Waduh, saya makin nggak ngerti saya itu apa yang terjadi Bang, nggak ngerti serius, bingung banget. Terus gimana solusinya Pak? Kata saya, uangnya hilang. Kamu kesini lagi aja, ritual lagi. Dalam hati, kalau ibarat orang jual beli mah mungkin masih garansi kan, tinggal ritual lagi. Ternyata dimintain uang lagi. Pas saya bilang, berarti kalau saya ke situ, Bah, langsung ritual maning, kata langsung ritual lagi kata saya kan. Ya enggak, beli buat sesajennya lagi. Udah uang dari mana? Sedangkan mobil ini aja ya saya harus dianterin ke si Abi kan gitu. Udah selesai itu sama ngobrol sama temen, berembuk apa, wis balik.
Pulang saya tuh, tapi pulang nggak ke rumah, Bang. Saya pulang nggak ke rumah. Ke rumah si Acong, ke rumah si Darna, ke rumah si Yana. Pokoknya nggak pulang ke rumah aja. Nggak pulang ke rumah nemuin istri. Kalau istri nanya masih muter-muter. Dengan berat hati kan saya harus nyerahin mobil. Setelah mobil saya serahkan, saya pulang lagi ke rumah si Darna. Yana datang. Acong udah mulai nggak ada nih. Acong udah mulai nggak tahu ada kesibukan apa lah, ngomongnya sibuk, katanya saya nggak bisa kumpul. Lagi pas enak-enak ngobrol, datang temennya si Darna, namanya Ferry. Nanyain lah si Ferry, lagi kenapa sih si bos teh? Kan dulu saya dipanggilnya bos aja gitu. Lagi kenapa sih bos? Diceritain sama Darna itu dari A sampai Z. Akhirnya si Ferry ngomong ke saya, nyeletuk buka suara, dalam artian buka suara tuh ngomong, bos kamu kan udah basah nih katanya, mending mandi sekalian. Maksudnya mandi sekalian gimana Kang, kata saya. Ya logika aja, uang siapa yang mau dibawa tanpa ada jaminan. Pinjem bank aja harus ada jaminan. Itu duit apa, kalaupun duit gowi pasti ada urup-urupe aja gitu. Pasti ada urup-urupe. Jadi Acong nih udah mulai nggak datang ya? Mulai nggak datang. Tapi dia pernah ngomong tadi, iya, pernah melakukan kayak iya, gitu. Waduh, kayak Kenen Maning. Atasnya kan bahasa Maning itu kan pengulangan kata ya, Mang. Berarti kamu udah pernah ngalamin dong kayak gini. Pernah dulu, cuma saya nggak nanyain apa-apa karena udah stres sih. Dilupakan. Iya, wis lah. Wis nipu, wis ujung-ujungnya nipu, kata saya gitu. Udah ngumpul, nah tadi ngobrol sama Peri. Kalau kamu emang udah niat, udah berani, ya harus ada yang dikorbanin. Korban tuh apa? Ya tumbal, katanya. Wah nyupang, kata saya tuh Kang kalau kayak gitu. Ya priwet maning, ya duit balik beli, pengen balik nemoni wong wadon beli. Pengen ketemu sama anak istri, enggak, udah lama kamu enggak pulang-pulang. Waduh, makanya saya semalaman diputar. Akhirnya pagi saya ngasih keputusan. Dalam arti ngasih keputusan, nyari Kang Ferry, nanya, emang Kang Ferry tahu tempatnya? Kata saya kan gitu. Ya saya sih nggak tahu, tapi ada teman saya pernah nganter. Daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Itu apa? Nyupang apa? Blorong. Buset, kayak di film-film. Saya orang bercandaan mulu kayak di film-film ya. Singgonan naulane tanding dures. Pas kata Ferry, usia ayo bakal niat ke sana. Cuma saya kembali lagi mikir, uangnya dari mana? Saya udah nggak punya apa-apa, mobil aja udah terakhir dijual kan. Mikir lagi saya, udah gini aja Kang, tanyain ke sana ada buat biaya ubur hampenya enggak. Akhirnya kata si Ferry itu nelpon temennya yang di daerah Jawa Tengah. Mungkin ya kalau bahasa kerennya mediator mungkin gitu. Nanti ditayuh dulu. Saya tuh tadi tayuh itu dimintain nama, BIN, lahir, tanggal lahir, pokoknya kayak KTP aja diliatin. Terus katanya tuh mau diritualin dulu, mau masuk apa enggak. Bahasanya tuh diterima apa enggak sama nyainya. Ngomong gitu tuh. Pas udah dilihat ke sana 3 hari, baru ngabarin dari pihak sana. Masuk katanya, mau. Cuma saya nanya, kia korbannya siapa? Sudah diwadale, kita ngomong sama anak keluarga. Awak dewek. Nanti kamu kalau udah dikasih, hidupnya dibates. Kata teman saya si Ferry itu, dibates hidup. Misalkan 10 tahun atau 15 tahun. Wis arep 10 tahun, arep malas tahun, 2 tahun sanggup, seminggu pun sanggup. Orang saya udah putus asa banget. Cuma masalahnya Kang, saya ini udah gak punya modal. Sekarang udah dibilang udah diterima, kata si kuncen sana. Saya ditayo udah masuk, si nyainya mau. Pasti kan ada buat beli sesajen lagi. Iya juga ya. Tanyain dulu berapa. Udah emosi banget tuh. Belum ongkos ya? Iya, belum akomodasi jalan. Terus kesana, kalau saya berangkat ke sana pasti kan nyewa mobil. Sama istri nggak ada komunikasi. Kalau telepon saya reject. Telepon saya reject. Karena WA-nya tuh udah nggak enak.
Saya nggak mau tahu kamu pulang bawa duit, kamu pulang bawa duit. Jadi ngapain gitu saya ladenin gitu kan daripada berantem. Cuma saya balas, iya ini lagi diusahakan, kamu tenang aja saya pulang bawa duit. Tapi saya nggak bisa ngejanjiin kapan-kapannya, kata saya masih usaha. Oke, udah mulai memanas hubungan saya sama istri. Ini karena aset udah hilang ya? Udah hilang makanya. Tapi nagih utang nggak ada? Nagih utang ada, ya itu nanyain sewa yang tadi sawah. Kan kalau di sana kan sistemnya gade gantung. Kalau gade gantung itu nggak gadein sawah, megang suratnya aja. Tapi sawahnya nggak digarap, cuman kita ngasih sewa. Ngasih sewanya aja per 6 bulan atau per tahun ya gimana perjanjiannya aja. Makanya. Itu udah mulai kalap tuh istri karena datang lagi. Kalau nggak apa-apa katanya nggak ditebusin, tapi ya kan harus bayar sewanya. Sedangkan uang udah mulai saya rong-rongin terus kan uang di rumah. Saya mikir berunding sama teman-teman. Gimana ya? Muncullah saya tuh pikiran. Coba nanti saya main aja ke rumah saudara. Itu masih keponakan almarhum ibu. Pas udah main ke rumah saudara. Kenapa nang? Ngili mobilnya yuk. Arep mendi. Jujur saya tuh. Akhirnya saya udah panik, udah pusing kan. Saya pinjam mobil tapi mau saya gadein. Karena saya mau main proyek. Apa mobilnya? Avanza. Cuman ternyata dia tuh sebelumnya juga udah sering ternyata Mang yang punya mobil dirental, si mobil itu digadein sama yang nyewanya. Yang penting dia mah sewa tiap hari jalan. Kalau misalkan kontrak sebulan, jadi bayar sebulan. Mobil mah gak apa-apa mau digadein mau apa. Yang penting pulang dalam keadaan utuh, diperiksa lagi, berangkat mulus ya pulang mulus. Itu pasnya tuh kayak gitu. Saudara saya bilangnya tuh jadi nggak banyak pertanyaan, kita mau pengalaman kalau hal yang kayak gini. Dia tahu. Tahu, bahkan dia tuh sering sebelumnya tuh 2 kali atau 3 kali dipinjem sama orang yang main proyek, mobilnya digadein, yang penting mah sewanya lancar. Pulang ya dalam keadaan utuh lagi. Udah ngobrol-ngobrol saya sama saudara tuh. Saya kan cari peminatnya Bang. Saya main ke rumah temen di daerah Subang. Jadi boleh digadaikan? Boleh. Awalnya itu boleh. Bawalah saya mobil ke rumah teman. Saya pun ke teman saya itu jujur lagi. Ini mobil saudara saya pengen gadaikan. Saya butuh uang 30 juta. Terus yang punya mobilnya mau nggak? Wes tanggung jawab saya. Ya wes saya mah percaya sama kamu. Kalau ada apa-apa saya ngejarnya kamu. Iya sok saya buktiin. 10 hari aja kok. Nah kenapa saya bilang 10 hari, waktu di jalan itu saya nanya sama si Peri itu, proses di sana tuh berapa hari Bang buat ke Jawa Tengah itu. Kata dia 3 hari, kalau malam pertama gagal, malam kedua, kalau malam kedua gagal, final di malam ketiga pasti didatengin. Oke, terjadilah transaksi, digadai 30 juta, saya dapatnya itu 27, karena dipotong aturannya kan gitu. Dipotong, saya ngerental mobil lagi Bang. Buat berangkat ke sana sama teman-teman. Setelah ngerental mobil, udah nyampe ke sana, ketemu kan sama kuncinya itu sama temennya si Peri dulu di sana tuh, sama mediator kalau bahasa sini mah. Diarahin ke sana. Saya kaget. Loh kok ini kuncinya orang luar negeri, kata saya itu tinggi, kurus, putih, hidungnya mancung, rambutnya putih Bang. Bule maksudnya? Bule. Akhirnya saya kepoin ya, nanya-nanya, dia akhirnya orang Australia. Bagus bahasa Indonesianya? Bagus, Jawanya juga ngalotok lah kalau bahasa itu. Bagus ya, udah paham, katanya dia dari muda di situ, makanya udah WNI ngomong kalau kita itu. Daerah akhirnya setelah itu kita ngobrol, katanya saya tuh Abah udah diterima, itu si Nyainya mau, karena kan itu udah lewat HP dulu pertama, telepon-teleponan. Setelah kata Abah udah beli ubur rampenya aja sana 20 juta buat beli sesajennya itu. Manggilnya apa ke si bule ini? Abah, saya tetap Abah. Abah juga? Abah. Saya Abah kalau, bule ya? Iya, saya kalau ke orang ngerti ya Abah, kadang Mbah, kadang Aki, Abah lah, saya panggilnya Abah. Nyampe sana udah beli tuh sesajennya itu
kayak ke bunga setaman, terus kayak bunga yang dipakai buat orang menikah tuh Bang. Itu banyak bunga apa sih, melati kayaknya ya. Terus ada kembang 7 rupa, kopi, wah banyak itu, banyak banget. 3 tampah Bang. 3 kayak yang buat ngosehin beras, 3 tampah. Itu ada ayam, ada entok, ada bebek, tapi itu cuma dicabutin bulunya, diungkep, udah nggak diambil dalemannya. Kan kebiasaan kalau unggas apa kan kayak nggak digoreng apa, diambil dalemannya, dibelek gitu kan. Itu mah enggak, udah selesai kayak gitu. Banyak, berangkatlah Mang ke tempat sendang itu. Berangkat, saya duduk bersila menghadap ke sendang. Di sekelilingnya itu pohon apa, kayak hutan jati, si kuncen di belakang saya, jarak 15 sampai 20 meteran lah di belakang saya. Saya duduk bersila pakai kaos, nggak boleh pakai sendal. Saya jalan kaki nggak boleh pakai sendal. Bersila gini kan. Saya nungguin di situ. Udah sok diem jam 11. Enggak disuruh baca apa-apa saya tuh. Enggak disuruh baca apa-apa, cuma suruh duduk, diem, fokus aja katanya, di pikiran kamu difokusin. Malam pertama langsung kayak angin puyuh aja kayak gitu. Wah, saya udah mulai diem aja sambil merem, gimana ini, apa yang terjadi, coba saya pasrah aja lah, mati ya mati wis, udah pasrah putus aja daripada kita orang gak duit, balikan gitu. Gak daripada saya gak bawa duit. Setelah angin selesai, berapa menit kemudian kayak gempa yang saya rasain tuh. Perasaan saya mah kayak gempa, sampai saya duduk gini lagi duduk. Duh, kok ada gempa. Saya nengok ke belakang, kekuncian di situ, barangkali ngasih isyarat suruh berhenti atau apa, barangkali ada bencana alam atau gimana, saya nggak ngerti. Diem aja kuncinya, udah saya diem. Wah, itu yang namanya di sekitar tuh ada bola-bola mata merah, ada suara orang nangis, anak kecil ketawa, itu mah udah nggak saya anggap lah beratnya mungkin godaan, karena di awal juga kayak si Abah tuh bilang nanti kalau godaan jangan takut sebelum yang nemuinya si nyainya mah. Cuma saya kan belum tahu nyai itu seperti apa, karena saya baru pertama kali. Setelah kejadian itu nggak berapa lama, kayak apa sih Pak, kodok katak tuh, katak itu nggak datang, nggak secara jalan dari kejauhan kelihatan, karena saya kan melek posisinya. Itu langsung boom di depan saya. Sebesar apa itu? Waduh, kalau sama mobil juga lebih gedean itu. Mangap itu si mulut, lidahnya keluar. Warna hitam? Hitam legam. Si lidah si kataknya itu ngejilatin muka saya. Baunya udah apa sih, anyir kalau kata saya mah, anyir. Itu saya udah berkeringat buat gemeter, makanya saya dimakan kan nih sama katak, basah basah, kerasa di sini tuh kayak lendirnya tuh, kayak lendir lele kalau kata saya Pak, kayak lendir lele, basah, baunya minta ampun. Setelah itu ngilang, langsung aja ngilang. Wah, saya udah mikirnya kuat beli dalam hati gitu, karena takut Bang, takutnya minta ampun. Saya pertama kali ngejalanin kayak gitu. Nggak lama lagi, itu beruntutan banget, nggak lama dari awal sampai kejadian nggak lama, cepet banget. Malam pertama itu tuh langsung pada datang. Setelah itu kayak suara dari kebun apa sih namanya teh, hutan jati, pohon tuh kayak gini. Ya Allah, apalagi ya, apa maning, itu ular makanya. Ular datang saya di depan muka saya, sama pohon kelapa itu lebih besar ular itu, tapi dia jaraknya nggak terlalu deket, kayak katakan sampai berhadapan muka, dia agak jauh, masih ginian lah, nggak ngapa-apain, ngeliatin saya doang. Jenis ular apa tuh? Kayak piton, yang pertama kayak piton, ngeliatin saya, merem melek, pikir saya hilang. Nah, habis ngilang saya diem.
Kuncen ngomong, kedengeran sama saya tuh. Ojo melayu, wis wayahe, wis lulus, ojo melayu. Tapi sambil suaranya lirih. Kondisi gelap gulita. Gelap gulita, dingin, angin sama suara campur aduk sama suara sendang itu kayak air terjunnya itu Bang. Diem aja. Datang lagi suara lagi kayak krosok-krosok lagi yang pertama. Itu Bang yang datang. Ular setengahnya tuh manusia. Perempuan. Pakai kemben kayak gini tuh. Kayak di film-film aja kayak orang yang pengantenan hajatan adat Jawa. Ijo warnanya itu kan. Itu ular warnanya tuh kayak ban motor GP kalau kata saya. Kayak ban motor GP hitam logam itu. Jadi yang saya lihat itu si badan ke atas tuh badan wanita, ke bawahnya badan perempuan, cuma sampai sini kayak lebih lebar badan ularnya daripada badan manusianya tuh. Itu wangi melati. Wangi banget. Nyerebet kalau bahasa saya, nyerebet banget baunya itu. Bawa ke angin kan. Sambil kayak angin aja, angin tuh kayak gede, semakin gede. Terus telinga tuh kayak disamperin sama angin, gerobak pas datang dari kejauhan. Coba saya posisi masih kurang jelas, dia tuh tangannya gini, bawa apa? Dua. Semakin dekat, itu anak saya Mang di tangan kanan tuh. Anak saya dijinjing gitu. Dijinjing rambutnya diginiin. Anak saya. Perempuan? Sebelah laki-laki anak saya. Umur berapa? 7 tahun. Anak saya. Waktu itu punya anak berapa? Saya anak baru 1 sampai sekarang. Itu anak saya Mang. Saya kalau inget, ya Allah. Itu rambutnya tuh begini, ini dijambak pakai tangan kanan. Sebelah kiri itu karung itu banyak banget pada anak saya nggak teriak-teriak? Enggak, merem aja, diem aja. Pakai baju kolor, celana kolor, pakai kaos. Saya kalau inget itu nggak kuat ya, diginiin aja. Jadi tangan tuh gini, sebelah kanan anak saya ngejinjing rambutnya gini. Rambutnya Mang ditarik gini, bukan kepalanya dipegang 2 tangan gini. Nggak teganya kayak apa, saya berbulan-bulan nggak ketemu Mang sama anak saya. Giliran ngeliat dibawa sama hal kayak gitu. Sebelah kiri karung. Semakin dekat dia ngomong, nggak tahu, saya nggak ngerti pakai bahasa Jawa sana. Pas dia bilang itu, kata kuncinya ngomong, sok milih yang mana. Kata kunci sambil ngomong lirih, milih yang mana. Saya otomatis ngambek kan Mang. Saya milih anak saya. Kata. Apa-apaan anak saya dibawa kayak gitu. Saya berbulan-bulan Mang nggak nemuin anak dan istri kan, kangennya kayak apa pas saya lihat dibawa sama hal kayak gitu. Aduh, saya udah ngambek. Saya pilih anak saya. Itu sih yang saya lihat tuh Mang kayak ular, si perempuan yang setengah ularnya itu matanya tuh biru kayak orang bule lah kayak gitu. Itu berubah jadi merah setelah saya bilang milih anak saya itu. Nggak lama kemudian berangkat si ular tuh kayak pergi. Cuma pas pergi tuh saya karena udah nggak mau ngelihat Pak, nggak tega sama anak saya tuh nunduk. Tahu-tahu di belakang itu si kuncen tuh ngejerit. Aduh, ingat saya, kedengeran saya gitu, ngejerit. Ternyata Mang pas kuncen yang ngejerit itu kayak dikibasin pakai ekor ular itu Mang. Langsung aja dia tuh kayak nggak tahu pingsan, nggak tahu apa, tiduran gitu. Terus si ular yang tadi bawa anak saya sama uang tuh ya ngilang, udah pergi lagi. Nggak ngilang, pergi kayak ular aja gini Mang. Ayo gini kok alas-alas jati lagi gitu. Dalam hati saya
Mending saya melarat selama kata saya. Saya udah ngomong ngecaprak Mang. Itu teman saya si Darna sama Yana itu di atas ngeliatin saya. Kelihatan kata dia juga cerita. Saya nggak tahu kayak orang apa saking emosinya. Sampai saya ngomong kasar lah istilahnya. Jin tuh nggak ada yang bener kata saya tuh. Perjanjian setan tuh nggak ada yang bener. Bilangnya badan saya sendiri, kenapa anak saya yang mau diambil? Lebih baik saya melarat seumur hidup daripada saya ngorbanin anak saya. Buat apa saya kalau anak saya mati kata saya gitu. Itu saya udah kayak orang gila cuma ngomong keras. Wah nggak tahu lah. Ya kalau ada orang situ mungkin kedengeran tapi nggak mungkin kan karena udah di tengah hutan. Itu posisi ya sekitar ya udah lewat jam 12 makanya jam 1 lebih lah, jam 2 mungkin. Akhirnya kita angkat bertiga sama teman saya si Abah tadi Uncen, angkat ke atas dibawa ke rumahnya. Itu dia di rumah tuh sendirian, nggak ada siapa-siapa. Udah nyampe rumah, tetangga ada yang kayak yang mungkin gotong-gotong orang siapa gitu kan, nanyain kenapa ini mungkin sakit kata saya sama teman-teman. Pas udah di situ berapa menit ya, setengah jam ada sadar si Abah itu, si Kuncen itu sadar, nimbrung. Tetangga datang ke situ. Dia tuh bilangnya dianiaya Mang. Nggak bilang dianiaya sama saya, cuma bilang kenapa kalau ditanyain bahasa sininya mah. Saya mungkin karena dia baru sadar, maksud dia mah dipukul sama ular atau apa mungkin. Bilangnya cuma dipukul, ngelihat saya orang asing semua. Itu salah paham Mang. Warga situ salah paham, saya diarak, diseret. Ayo ke rumah kepala desa dulu, manggil RT. Siapa aja yang dibawa? Semuanya. Berempat tadi? Iya, semuanya. Itu ya jauh 200 meter mah ada ke rumah kepala desanya itu. Si Kuncen dibawa juga, naik motor tapi saya jalan kaki. Jadi sepanjang jalan perjalanan saya dari rumahnya si Abah ke rumah kepala desa itu kan ngelewatin rumah-rumah warga, pada kedengeran ikut lagi, semakin banyak jam 3 itu belum, karena nggak lama kemudian saya ngobrol-ngobrol kayak orang ngaji subuh. Dibawa ke situ, digedor-gedor kepala desa, diinterogasi, dimintain KTP, tujuannya apa kesini. Saya cuma jawab saya habis sowan, habis mengalap berkah. Nah nyampe situ Kuncennya datang. Kalau bahasa polisi mungkin di BAP lah si Kuncennya tuh. Yang tadinya warga tuh ke saya udah yang kayak mau kepala desa pun mukanya udah galak lah ke saya. Tiba-tiba malah berbalik arah ke Kuncen itu, ke si Abah. Kalau ngomong sini mah mungkin, oh kamu ternyata yang buka praktek pesugihan di sini. Pantesan selama ini kalau tengah malam banyak itu malam-malam mobil datang platnya luar dari daerah sini. Nyarinya kamu lagi. Ke orang tua di kamu. Kepala desanya nggak Abah atau nggak Aki, nggak. Kamu ternyata pelakunya. Dukun bule. Iya. Kamu ternyata. Terus kamu sama siapa? Ya akhirnya jujur dianya. Karena udah terdesak. Udah gitu akhirnya si kepala desa ngomong ke RT. Mulai sekarang ada jadwal ronda. Saya masih di situ posisi. Akhirnya saya dikasih minum sama Pak Kadesnya itu. Dikasih makan, dikasih wejangan, udah kalau bisa ya saya juga malah diinterogasi, ditanyain kenapa sampai harus kayak gini ya. Cerita panjang lebar. Besoknya saya pulang dari rumah kepala desa. Berempat berangkat pulang. Udah nggak saya bahas lagi, biaya Kuncen udah. Karena mikirnya ya bukan tumbanya bukan saya, ternyata anak. Saya pun sambil ya sempat marah-marah gitu kan waktu di situ. Nipu ini itu ya bukan nipu katanya kalau kayak gitu mah. Kan udah datang goibnya ngomongnya gitu. Kalau nipu itu goibnya nggak datang. Di jalan itu saya pusing mah. Ini mobil gimana buat bayar, karena waktu itu udah di bulan 6 kalau nggak salah itu bulan 6. Mobil hitungannya udah
menginjak waktu tuh lebih dari 10 hari dari perjanjian yang saya gadaikan. Karena kan banyak waktu yang kebuang ini itu di jalan kan. Berarti total berapa hari ke Kuncen itu? 12 hari. Lama ya? Hampir 2 minggu. Itu nyampe sana tuh nggak langsung ritual. Ngobrol banyak dikasih wejangan, suruh puasa dulu. Ada puasa juga? Iya, ada puasa juga. Nginep di situ ya? Iya, nginep. Tirakat saya tuh di situ dulu. Di jalan pas pulang, udah bingung mikirin mobil. Yang punya mobil nge-WA. Nang, mobil balik enggak? Kalaupun nggak balik ya nggak apa-apa, kan sewanya harus ditransferin lagi. Nggak apa-apa kan sesuai perjanjian. Saya bilang iya yuk nanti paling 2 hari lagi saya pulang sambil bawa uangnya. Itu berlarut-larut sampai ke bulan 7. Nanyain mobil saya, alasan aja itu. Berarti udah berapa hari? Udah hampir 2 bulan, sebulan lebih, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan? Iya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan tuh mobil nggak pulang-pulang. Saya kalau ada uang berapapun saya storyin, saya kirimin gitu. Kurang ya aja. Iya. Akhirnya mulai ngerasa apa kayak yang punya mobil tuh mulai udah nggak bener nih ngelihat saya, karena mobil nggak pulang-pulang, sewa pun nggak datang. Sedangkan saya mundur-mundur terus tanpa ngasih uang. Mungkin kalau saya bilang nanti mobilnya datang hari itu, uangnya hari ini saya transfer, mungkin aman. Karena saya nggak ada lagi kan, mobil mundur-mundur, janji ngasih uang pun enggak. Bikinlah laporan. Yang punya mobil itu bikin laporan. Saya dipanggil ke polsek. Itu udah pulang ke rumah? Iya, udah nggak ke rumah tapi Mang. Saya pulang nggak ke rumah, tetap di rumah temen. Nggak berani pulang ke rumah. Polisi nyarinya kemana? Polisi ngasih surat undangan ke rumah orang tua saya, bukan ke istri. Orang saya telepon, kamu ada masalah apa? Dipanggil sama polsek. Datang Mang. Ditanyain ya saya jujur jawab apa adanya. Iya katanya yang punya mobil tuh, kata kanitnya waktu itu emang boleh, emang ada perjanjian silahkan. Cuma kan masalahnya ini udah jauh lewat dari batas perjanjian. Mobil nggak pulang, sewa pun nggak datang katanya. Terus gimana enaknya Mas? Mobilnya di mana? Kayak gitu kan. Saya kasih tahu orangnya di mana yang megang mobil. Didatengin lah ke sana sama si polisi nyari unit itu, Mang. Pas nyampe situ ada istrinya, nggak ada yang megang mobil sayanya Mak, nggak ada istrinya. Pas setelah tahu yang nerima mobil gadean dari saya itu dicariin polisi, itu mobil nggak malah dipulangin, malah diumpetin. Takutnya apa, mobil pasti diambil sama polisi, uang nggak dikembaliin kan kalau di kepolisian seperti itu. Makanya mobil diumpet-umpetin terus sama, jadi nambah berlarut. 12 Agustus akhirnya udah semakin kacau posisi Mang, semakin kacau buat tanggal segituan, makin kacau. Saya ngomong ke yang punya mobil, saya minta waktu buat nebusin, entah dengan cara apa. Akhirnya Mang, saya dengan berat hati cari perempuan, maksudnya perempuan yang lagi deket sama saya gitu, selain istri yang dekat sama saya. Ngutang saya buat nebusin mobil, ngutang ke perempuan itu kan, ngutang saya tebusin, saya anterin ke polsek. Ini perempuan apa ya? Perempuannya ada deket lah Mang, gitu, namanya perempuan sama laki-laki gitu, tapi selain istri. Udah lama hubungan? Baru belum nyampe 1 tahun, cuma ya pertemanan laki-laki sama perempuan lah ya. Kalau dibilang selingkuh ya bukan gitu Mang, tapi terlalu ya emang deket. Saya sering curhat ke dia pun sering curhat ke saya gitu. Orang ada ya, ekonominya bagus lah. Iya, ekonominya bagus. Dia tuh ya haji lebih dewasa dari saya umur. Saya maksain dengan berat hati, dengan berbagai mana caranya minjem duit ke dia buat nebus mobil itu. Itu setelah saya nebus Mang, saya tuh telepon ke yang punya mobil. Malam 17 Agustus mobil saya bawa pulang, keambil, saya tebusin. Itu sih yang punya mobil itu, yang masih saudara sama almarhum ibu saya itu, bilangnya gini, jangan dianterin ke rumah saya, taruh di rumah kamu aja dulu. Nanti besok setelah upacara 17-an kita bareng-bareng ke polsek.
Kalau pengennya saya kan mobil saya anterin, ayo kita cabut laporan, nanti ya masalah sisaan sewa mah ya gimana baiknya gitu Mang karena kan sama-sama saudara kan. Ya nggak mau, cuma bilang jangan dibawa ke sini, taruh di rumah kamu, besok setelah upacara 17 Agustus bawa ke polsek. Besok saya bawa mobil, langsung diperiksa sama kanit, ada yang hilang enggak, ada yang lecet enggak. Ya mobil ban aja diganti sama teman saya itu, diganti baru semua. Nyampe situ kata si kanit, udah nanti saya ngelobi ke Kapolsek buat acara 86 kamunya, keluarga kamu bikin surat perjanjian damai sama pihak korban. Awalnya Mang pas sudah di polsek itu pergi nggak datang, saya dari pagi sampai siang, sore, malam. Saya nanya, Pak, keluarga saya udah pada kesini belum? Padahal saya posisi HP ada, itu keluarga saya diteleponin nggak ada yang diangkat. Maksud saya nanyain kesini jam berapa mau ngurusin saya. Saya udah mulai malas kata saya di sini lama-lama. Itu sih lama-lama pas si kanit bilang, udah Mas tidur aja dulu di sini. Nanti besok dilanjut besok aja katanya buat ngurus-ngurus ininya. Saya mikir ya udah enak dalam AC kan di ruangan serse. Tahu-tahunya saya tuh digunting celananya. Lagi enak-enak tidur gini Mas. Tidur di ruangan sofa tuh. Di sofa di ruangan serse. Digunting celana panjang saya tuh. Digunting, Pak diapain? Gunting sedikit muter. Emang kenapa? Jangan di sini tidurnya. Di mana? Di sana yang ada temennya. Itu saya nggak sadar, maksudnya belum paham bahwa saya sebenarnya mau dibawa ke penjara. Digunting terus ini tangannya diborgol. Kok diborgol Pak? Iya kan besok walaupun kamu diurus tapi jangan di sini tidurnya, ada CCTV kata saya kena pengawas ngomongnya gitu. Dimasukin lah ke sel Mang saya tuh. Nggak boleh pakai celana panjang kalau di dalam penjara itu, di sel tuh nggak boleh celana panjang, harus dipotong celana itu pendek. Akhirnya semenjak itu tadinya bilang masa penahanan di polsek itu katanya, saya kan nggak ngerti ya, kata polisinya tuh 2 kali 24 jam, setelah itu dilempar di Polres, jangan sampai P21 atau apa saya nggak ngerti Bang bahasa hukum. Akhirnya nggak ada kata sepakat sama pihak yang laporin saya itu buat berdamai. Sampai dikasih uang 15 juta plus surat rumah, minta waktu. Kan dia kan nuntutnya sewa. Walaupun mau beli kembali kan dia nuntut sewa. Sewanya itu mintanya 32 juta Mang. Dalam waktu yang hampir 2 bulan itu 32 juta. Kayak orang sengaja meres, saya nggak tahu, nggak ngerti makanya. Saya nangis kan di situ, keluarga ngabarin. Katanya ngomongnya gini, kalau mau diberesin hari ini, jam ini, detik ini harus ada. Kalau lewat dari hari ini udah kadaluarsa. Lewat lah makanya udah saya terbang ke Polres, menjalani sidang, ke lapas. Setelah 4 bulan ngejalanin di lapas, datang kunjungan, saya kira keluarga, tahu-taunya dari pihak KUA bawa surat tangan surat cerai dari istri gugatan. Kena berapa tahun di lapas? 13 bulan 7 hari. 13 bulan. 13 bulan. 4 bulan istri datang. Surat datang maksudnya. Bukan istri, surat. Nah, setelah jalan 11 bulan, 2 hari lagi saya menjelang bebas. Itu tepatnya di hari ulang tahun saya, Mang 12 Juli. Tepatnya di hari saya. Ada yang ngirimin foto. Ada yang ngasih tahu petugas tuh. Datang, "Mas, sini ada keluarga yang mau telepon." Awalnya itu. Kan kalau mau telepon kan petugas datang dulu. Yang mau telepon katanya ke wartel aja ke sana. Cuma wartel lapas itu kan kayak sistemnya WA, bisa video call. Itu ngasih tahu istri saya nikah hari itu. Mantan istri saya tuh udah nikah lagi, ngirimin foto pakai baju pengantenan. Waktu di lapas ngapain aja tuh? Ya udah nggak ada lagi makanya selain bertobat. Sampai saya itu disangkanya gila sama napi-napi yang lain. Kenapa? Saya nangis sambil sholat. Setelah sholat, saya berdoa kayak orang gila. Suara saya keluar kedengeran. Terima kasih ya Allah sudah memenjarakan saya. Disangkanya gila sama. Yang lain itu berdoa pengen cepat keluar. Nangis pengen, kamu malah terima kasih memenjarakan saya. Saya ditanya, kamu udah gila? Pengen lama di sini.
sementara ini tempat ternyaman bagi saya. Anak ikut istri. Ikut istri. Saya bilang ke istri itu, saya telepon pakai wartel kan di dalam itu, tolong suruh mantan istri karena posisi udah cerai, suruh tolong mantan istri bawain anak saya ke sini, suruh kunjungan nemuin saya. Mantan istri bilangnya nggak usah. Jadi wartel yang dimaksud itu wartel bisa video call ya? Iya, di lapas itu disediain wartel telepon umum tapi bisa video call. Bukan wartel zaman dulu ya? Bukan. Pakai Nanti penonton salah paham. Sangatnya wartel begitu. Bukan. Oke. Jadi setelah itu hancur-hancuran ya? Hancur-hancuran. Berapa lama setelah keluar menjadi normal kembali? Ya sampai sekarang pun kalau dibilang normal belum. Saya masih memulai dari nol bahkan minus. Morat-marit ya? Morat-marit masih. Oke. Kira-kira dari kisah ini memang dalam ya? Bagus nggak menjalankan, maksudnya menjalankan ritual pesugihan kalau sedang terpuruk? Enggak makanya. Ada saran? Jangan sampai lah udah. Yang namanya pesugihan itu cuma sementara aja. Tetap ujung-ujungnya mah sengsara. Waktu itu kalau minta diri sendiri boleh? Boleh, saya mau siap. Saya udah ikhlas ridho makanya. Kalau badan saya sendiri ikhlas ridho. Saya sampai udah berhayal kalau sampai saya dikasih uang berapa tumpuk dan saya dikasih hidup sekian tahun, saya kasihin semua ke anak saya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya karena udah meninggalin dia selama ini. Udah ngabisin harta usaha saya sama ibunya. Apa yang ingin disampaikan ke anak dan istri mungkin? Mantan ya? Iya. Ya jangan pernah menilai seseorang dari kata-katanya aja gitu makanya. Jangan pernah dengerin orang lain. Karena selama ini kan saya ceritanya itu belum pulang. Saya tuh gak sejahat yang kalian kira dan gak sejahat yang seperti orang lain ceritakan ke kalian. Buat anak saya maafin papa. Insya Allah nanti kalau papa udah ketemu lagi sama jalan usaha, papa pasti nemuin dedek lagi. Pasti papa tanggung jawabin ke dedek. Maafin papa gak ada niat jahat ke kalian nak. Ini cuma ya mungkin salah jalan aja papa waktu itu. Papa gak sejahat yang kalian kira yang orang-orang bilang enggak. Tetap dedek keturunan papa, kesayangan papa, sampai kapanpun dedek anak papa. Umur berapa sekarang? 7 tahun banget. Masih 7 tahun ya? Berarti SD ya? Iya. Oke, sekarang Mas Erik apa yang sedang dikejar? Usaha apa? Sekarang saya lagi mencoba lagi dari budidaya lele. Sudah berjalan? Sudah berjalan baru berapa minggu. Baru berapa minggu Baru ya? berapa minggu itu. Baru start lagi berarti? Iya, itu pun modal udah sabet sana sabet sini. Ngutang sana ngutang sini. Saya juga pengen memenuhi kewajiban saya sebagai orang ayah buat nafkahin dan nanggung jawabin ke anak saya kan makanya. Sudah punya putra lagi? Belum. Dengan istri yang baru? Belum. Oh sudah menikah maksudnya? Sudah menikah lagi ya? Iya. Setelah melakukan pesugihan itu biasanya ada efek ya? Banyak loh. Itu seperti yang diceritakan oleh Mas John juga ya. Jadi Mas John itu kan apal ya? Iya. Videonya banyak di Malam Mencekam. Melakukan beberapa kali pesugihan. Efeknya ada ke kehidupan. Banyak. Ke Mas Erik ada juga? Banyak mak. Apa di antaranya? Yang saya rasain itu hidup gak tenang. Seperti dihantuin kalau malam. Sering mimpi buruk, rezeki susah. Kadang mimpi kayak dikejar-kejar ular atau apa yang pernah kemarin saya rasain. Itu yang paling utamanya itu rezeki mak. Sulit ya? Sulit banget. Saya pun entah dengan cara apa ibaratnya harus membersihkan badan saya lagi. Malas juga ada? Jelas banget itu mak. Serba Itu berat gitu ya? Udah diniatin bangun malam mandi buat sholat subuh pas giliran adzan tidur mak. Oke, seharusnya yang bertanggung jawab ini kan Acong ya? Ya. Acong kemana sekarang? Nggak ada, Kalimantan saya. Sempat kontak? Setelah saya keluar penjara itu kan saya cari ke rumahnya itu. Nggak ada semua. Istrinya pun ke luar negeri. TKI maksudnya? Iya. Dia berangkat ke Kalimantan. Dia juga hancur-hancuran? Hancur-hancuran. Itu tuh ke rumahnya tuh, jadi rumahnya kan rumahnya keluar ibunya, ini rumahnya. Jadi udah dijual rumahnya. Dia tinggal di rumah ibunya yang sebelahnya. Bowo nggak ketemu? Nggak ketemu sama sekali. Apalagi saya kan makanya nggak tahu seperti apa wujudnya Bowo itu.
Dan satu lagi mungkinnya jangan tergiur dengan investasi ya, maksudnya Ya. itu ya. Ngebantu tapi ada sedikit harapan untuk Iya, kalau kembali lebih ya. kalau pengen ngebantu ya udah cukup ngebantu aja lah. Ya. Jangan pernah ada Semampunya. harapan semampunya. Kalau ini kan maksa ya. Awalnya juga saya kan niatnya ngebantu, tapi karena ada iming-iming keuntungan jadi semakin apa sih ya, orientasi saya berubah gitu Mang. Iya. Yang tadinya menolong jadi mengharapkan lebih gitu. Mang. Oke Mas Erik, terima kasih banyak ya. Kisahnya nambah wawasan kepada kita semua. Jadi nggak gampang juga cari duit lewat investasi. Maksudnya minjemin temen dengan harapan begitu ya. Nggak gampang. Malah akhirnya Ya, berakhir di bui. dibui, hancur semua ya, istri hilang. Hancur. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Erik. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.